Jumpa lagi di TV. Ya, tahu nggak kalian? Kedepannya nggak cuma smartphone flagship aja yang akan menghilangkan charger dari dalam box paket penjualannya. Selama ini kan ya kita lihat iPhone dan Samsung sudah melakukannya ya. Nah, sayangnya smartphone lain kayaknya mulai nyusul. Ini contohnya nih ya, udah ada satu smartphone 1 jutaan di Indonesia yang udah nggak ada chargernya di dalam paket penjualan. Tapi untungnya pilihan charger third party itu udah makin banyak sekarang di Indonesia. Kompetisinya juga lumayan sengit nih ya. Jadi kita bisa dapetin charger yang berkualitas dengan mudah sekarang. Contohnya seperti yang kita akan bahas kali ini. Ini adalah Lock-On 65 watt GaN Super Quick Charger. Sebuah charger yang harusnya mantep banget ini ya. Tapi kita nggak hanya akan bahas yang ini aja, kita juga akan perkenalkan produk aksesoris smartphone yang lainnya dari Lock-On. Karena mereka punya banyak sekali varian produk yang harganya murah banget. Cuman fokusnya emang di charger ini. Oke, produk-produk yang ada di depan saya ini adalah produk dari brand yang bernama Lock-On ya. Brand ini berpengalaman lebih dari 10 tahun memasarkan produknya di Indonesia. Produk awal mereka itu adalah baterai alternatif untuk smartphone. Dan sekarang, seiring dengan perkembangan brand yang satu ini, mereka mulai menambahkan variasi produknya lebih banyak lagi. Di sini kita udah kedatangan 24 produk aksesoris smartphone yang menarik-menarik. Dan ini belum semuanya ya. Untuk Android ada, untuk iPhone juga ada. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi kita akan fokus ke chargernya karena ini yang paling menarik menurut kami ya. Nah, ini adalah Lock-On 65 watt GaN Super Quick Charger. Inilah charger dengan daya maksimum 65 watt dan dia punya 3 lubang untuk ngecharge. Artinya kita bisa gunain dia untuk ngisi baterai dari 3 perangkat sekaligus. Protokol charging yang disupport adalah PD 65 watt, QC 4.0 atau Quick Charge 4.0 dan ada Quick Charge 3.0. Kalau protokol lain sayangnya belum disupport. Ya kalau untuk fast charging biasa sih pasti ada ya yang 10 watt. Oke, langsung aja kita cobain charger ini ke berbagai smartphone. Kita tes charge satu device dulu ya lewat port Type-C yang C1 ya. Untuk kabel yang digunakan kita pakai kabel dari Lock-On dulu. Tapi kabelnya ini nggak include sama chargernya ya, karena biasanya kan pakai dari bawaan. Cuma kita coba dulu pakai yang punya Lock-On deh di sini ya. Nah, kabel yang satu ini maksimumnya bisa untuk daya 60 watt, belum nyampe 65 watt sih ya. Dari Lock-On sendiri emang belum menyediakan kabel yang support lebih dari ini. Tapi karena cuma beda tipis, kita tetap coba pakai kabel charger yang satu ini ya. Kita coba tes di Samsung Galaxy A52s 5G dulu yang support pakai PD 25 watt. Waktu dicek pakai power meter emang bener nyampe 25 watt. Untuk durasi chargingnya dari 0 sampai full dia butuh 1 jam 40 menit. Ada beda sekitar 20 menit lebih lama dibandingkan kalau kita pakai charger Samsung yang 25 watt dengan kabelnya sendiri ya, dengan kabel Samsung sendiri. Kita iseng coba pakai kabelnya Samsung yang bawaan Samsung dari paket penjualannya. Ternyata ada perubahan dengan setup seperti ini. Jadinya jauh lebih cepat. 1 jam 14 menit. Nah, ini baru mendekati charger 25 watt Samsung yang ini ya, yang standarnya. Lalu, smartphone kedua, kita pakai ROG Phone 5S. Dia punya kemampuan charging 65 watt. Saat dites pakai charger Lock-On, di sini dia bisa mencapai 55 watt untuk durasi charging yang membutuhkan waktu hanya 53 menit. Ini sudah mendekati charger bawaannya dengan kabel bawaan yang butuhnya 49 menit. Cuma beda sekitar 4 menit lah ya. Ini mantep banget. Jadi cocok untuk charger kedua atau bahkan pengganti. Kalau misalnya nih ya charger kalian hilang, keselip di mana gitu, bisa nih ganti pakai ini. Atau mungkin kalian nggak mau pakai charger bawaannya, takut nanti hilang karena mau dijual lagi, ya bisa pakai yang satu ini ya. Harganya juga jauh lebih murah. Oh ya, kalian tahu harga charger original ROG Phone 5 itu berapa? Rp800.000. Belum sama kabel. Kalau dengan kabel bisa 1 jutaan. Nah, kemudian kita juga sudah sempat nyoba dengan iPhone 12 Pro Max dan ternyata pengujiannya juga hasilnya kurang lebih mirip lah dengan aslinya ya. Jadi memang terbukti bahwa charger ini memang bisa kencang nge-charge-nya. Tapi layaknya kalau mau beli charger third party atau pihak ketiga manapun, pastikan cek dulu apakah smartphone kalian itu cocok dengan teknologi charger yang dimiliki oleh si charger ini ya. Jadi harus cocok banget. Kalau nggak cocok ya mungkin agak susah ya. Misalnya pakai SuperVOOC gitu, itu belum disupport di sini ya. Tapi kalau yang udah support PD sama Quick Charge aman ya. Kemudian kalau ditanya apakah ini bisa untuk charging laptop? Jawabannya bisa.
ya, selama si laptop memang punya port USB Type-C untuk charging dengan daya 65 watt atau kurang. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian charging dengan dua perangkat. Kita coba charger ini dengan ngecas dua smartphone sekaligus. Perlu diingat ya, untuk pengisian lebih dari satu perangkat tentunya tidak berarti semua portnya akan ngasih 65 watt. Enggak, ada pembagiannya ya. Baik kalian pakai konfigurasi 2 port atau 3 port sekaligus, itu ada pembagiannya. Detail pembagiannya bisa cek di gambar yang berikut ini ya. Nah, untuk tes dual port charging kita pakai ROG Phone 5S di C1 dan Samsung A52s 5G di C2. Hasilnya sejujurnya agak membingungkan ya. Keduanya terbilang masih kenceng ngisinya. Samsung yang di port C2 itu terasa seperti single port charging. Padahal katanya nih pembagiannya harusnya C1 45 watt dan C2 18 watt. Tapi kok di 18 watt tetap kenceng juga ngisinya ya. Kemudian untuk ROG Phone 5S memang agak sedikit lama ketimbang kalau dia dicas sendirian, tapi tetap hitung lumayan kencang loh ini, nggak jadi 2 jam juga kan? Oke, lanjut kita tes pakai 3 perangkat sekaligus. Di sini kita coba pakai ROG Phone 5S plus cooler di charge, lalu ada TWS di charge juga, dan hasilnya semuanya bisa aktif berbarengan tanpa masalah. Bahkan untuk fitur bypass charging itu juga bisa aktif, nggak ada masalah di sini. Sekarang mari kita lihat suhu kerjanya seperti apa. Nah, kalau kita pakai untuk charging smartphone, misalnya ROG Phone 5S selama 30 menit, suhu tertingginya itu hanya mencapai 46 derajat Celcius, dan ini masih terbilang standar ya, karena malah lagi ngegasnya itu ngisinya ya. Kalau kita ngisi laptop seperti si ZenBook saat ini, chargingnya akan ngegas parah kalau di sini dalam waktu yang lebih lama juga. Setelah 30 menit suhunya emang bisa nyampe 62 derajat Celcius. Nah, untuk sekarang charger yang satu ini adalah produk charger teratas yang dijual oleh Lock-On, tapi harganya cukup terjangkau ya, di 300 ribuan aja. Nah, Lock-On itu juga menyediakan charger lain nih sebagai variannya ya. Ada varian 45 watt dengan harga 200 ribuan aja. Kemudian ada juga yang 30 watt, ini bahkan cuma 100 ribuan. Lalu mungkin untuk pengguna iPhone kalian bisa melirik varian satu ini yang varian 20 watt, harganya juga murah, cuma 80 ribu. iPhone kemampuan chargingnya emang gak kencang-kencang amat, tapi seenggaknya jauh lebih kencang dibandingkan charger di dalam box yang dulu hanya 5 watt dikasihnya ya. Malah sekarang udah gak ada charger ya. Jadi ini adalah pilihan yang lumayan pas sebenarnya. Selain charger konvensional, Lock-On juga punya car charger atau charger untuk di mobil. Ada 2 model yang hadir ke kami. Model pertama itu punya 2 lubang charger, jadi bisa ngisi 2 perangkat sekaligus. Dan yang satu lagi lubang chargernya ada 3 bahkan ya. Kedua charger ini sama-sama punya daya maksimum 36 watt. Sedangkan untuk protokol chargingnya adalah Quick Charge 3.0 dan PD 18 watt. Sudah sangat mencukupi. Nah, yang itu tadi untuk produk charger. Sekarang kita lihat produk berikutnya, yaitu kabel data. Kalau yang kita pakai untuk tes charging tadi adalah kabel data Type-C to Type-C ya, dari Lock-On. Bisa untuk charging sampai dengan 60 watt dan harganya, bukan 200 ribu, 50 ribu rupiah aja ya. Ada warna hitamnya juga sih ya. Nah, selain C2C ini, Lock-On juga punya kabel C to Lightning yang tadi sempat kita pakai juga. Ini support PD 20 watt dan cocok untuk kalian pengguna iPhone, dan harga juga terjangkau sekali di 60 ribu rupiah saja. Nah, berikutnya Lock-On juga punya kabel yang ditujukan untuk kabel data. Ada micro USB, ada USB-C, Lightning juga ada. Perbedaan dari produk-produk ini lebih ke desain dan pilihan warna aja. Secara fungsi dan kecepatannya itu mirip-mirip aja semuanya. Lock-On juga menyediakan kabel data murah yang dijual dalam kemasan toples seperti ini ya. Isinya 40 piece kabel. Harganya sekitar 340 ribu rupiah. Jadi satu kabelnya cuma sekitar 10 ribu atau bahkan nggak nyampe ya. Ya, mungkin cocok buat kalian yang dagang, atau kalian yang terlalu sering kehilangan kabel charger, atau kalian yang berada dalam keluarga besar yang semuanya sering banget kehilangan charger atau kehilangan kabel dan sering minta sama kalian. Nah, cocok nih, sediain satu toples aja nih. Ayo, hilang kasih lagi baru, hilang kasih lagi baru. Oke, sekarang kita beralih ke produk audio. Pertama ada Lock-On TWS On Buds LN06 dengan harga cuma 120 ribu rupiah. Kita bisa dapetin TWS yang udah tahan air IPX4. Konektivitasnya pun sudah Bluetooth 5 di sini. Daya tahan baterai TWS ini diklaim sampai 4 jam untuk muter musik. Case-nya sendiri punya baterai 280 mAh yang bisa diisi ulang menggunakan charger micro USB. Untuk kualitas suara sendiri ya sesuai harga lah ya. Menariknya nih, dia punya music control dengan cara tekan di bagian yang ini. Kita bisa play, pause, next, previous, dan juga ngatur volume di sini.
Produk audio berikutnya ada Lock-On Roar Metal Hi-Fi Low 900. Kami kira tadi adalah earphone kelas 150-200 ribu karena build quality-nya cukup bagus dan pakai housing metal. Pas dicek, harganya ternyata 65 ribu rupiah. Dari segi suaranya sendiri terbilang lumayan lah ya untuk kelas harganya, meskipun dominan di treble dan mid aja. Bassnya nggak terasa di sini. Untuk kebutuhan basic earphone ini udah oke sih, ditambah ada mic-nya juga, bisa dipakai untuk nelpon atau lagi video call. Lagi conference call itu kan sebetulnya bass nggak penting ya. Yang penting adalah mid sama treble supaya jelas ya. Kemudian produk audio berikutnya adalah Lock-On Earphone Gaming Dual Microphone LO-RX9 Shooter. Wah, judulnya udah gaming banget. Ya, saat kita lihat desainnya juga gaming ya, bentuknya lumayan eksentrik di sini. Hal yang bikin beda selain desainnya itu kita bisa pasang mikrofon eksternal dan di paket penjualan juga udah disediakan. Kita tinggal colok aja di jack yang ada di sisi kiri. Nah, jadi deh dia earphone gamer. Harga headset ini juga cuma Rp120.000. Lumayan sih. Kayaknya buat video call, conference call juga asik nih, karena palingnya kan mic-nya deket banget ya dengan mulut, jadi harusnya lebih jelas. Oke, apa sampai di situ saja produknya Lock-On? Tentu tidak. Dia juga jual adapter Lightning USB-A, di mana dengan adapter ini kita bisa nyolok flash disk ke iPhone. Selain itu dia juga punya Lock-On Splitter Audio untuk iPhone LOCMC03. Ini diperlukan user iPhone supaya bisa pakai headset yang masih pakai jack 3,5 mm sambil ngecas. Ada warna merah dan ada warna hitam, dan build quality-nya juga lumayan oke nih. Aksesoris berikutnya yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk ojek online ya. Ini adalah phone holder untuk motor. Ya, ojek online yang butuh pakai Maps setiap berkendara itu membuat holder itu jadi esensial banget tentunya. Dan yang penting lagi, ini bahannya besi ya. Ini bahannya besi, pemasangannya pun solid sekali. Jadi nggak perlu takut kalau kesamber dia patah gitu. Harusnya sih enggak sih ya. Nah, lalu kalau kalian hobi sepeda, Lock-On juga menyediakan phone holder untuk sepeda atau yang mereka sebut handlebar bracket ya. Jadi banyak banget aksesorisnya dan itu belum semuanya. Nah, ya yang tadi itu adalah gadget-gadget keren dan murah dari Lock-On ya. Ya, memang ekspektasi kalian harus disesuaikan dengan harganya ya, karena kan tergolong murah. Misalnya kalau kalian ngetes produk audionya ya jangan dibandingkan dengan produk audio yang harga 1 juta gitu ya. Jangan, apalagi sama yang 4 juta, 5 juta itu keterlaluan. Bandingkan dengan yang harganya kurang lebih sama lah ya. Yang jelas menurut kami meskipun murah, tapi produk-produk yang kami coba ini nggak malu-maluin lah kualitasnya, sesuai dengan harganya. Sebagian bahkan melebihi ekspektasi kami, terutama untuk charger yang GaN charger 65 watt ini. Ini sih mantep bener. Saya Dirvan, Jaga Dibu TV.